Gue lanjut S2 di Malaysia, alhamdulillah dapat beasiswa dari kerajaan Malaysia. Hati guys, gedung-gedung di Malaysia itu besar-besar ya guys ya. Lihatin aja guys, Muhammad tingginya itu. Aku tuh senang betul guys, orang ini senang betul tinggal di Malaysia guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di edisi video kali ini Bang Toha akan mencoba untuk mereaksi video yang viral di media sosial TikTok. Jadi videonya sebagai bentuk informasi dan hiburan, bukan semata-mata untuk membandingkan satu sama lain sahabat-sahabatku semua ya. Jadi harap-harap sahabatku komentarnya yang sopan, yang santun, yang beradab. Jangan sedikit-sedikit menghujat, itu tidak baik ya sahabatku semua. Nah, pada edisi video kali ini banyak sekali pembahasan ya, dari salah satu pelancong kakaknya daripada Indonesia ketika melihat suasana di Malaysia, terkejut shock dengan keadaan di Malaysia. Ternyata Malaysia secanggih itu. Mungkin kakaknya ini daripada kota yang tidak besar ya, sehingga kalau liburan di Malaysia shock, terkejut dengan kecanggihan yang ada di Malaysia. Dan juga ada salah satu kakak daripada Indonesia yang menempuh pendidikan di Malaysia secara percuma. Beliau ini mendapat beasiswa dari negara Malaysia. Jadi menempuh pendidikan di negara Malaysia dengan secara gratis. Melanjutkan kuliah di Malaysia percuma. Wow, luar biasa ini memang negara tetangga kita ya. Jadi pendidikannya berkualitas. Bahkan negaranya sendiri mempunyai program untuk murid-murid internasional, di mana murid tersebut kalau memenuhi syarat untuk belajar di negaranya langsung diambil dan dibiayai oleh negara Malaysia. Jadi kuliahnya gratis. Langsung kita simak video berikutnya. Gue lanjut S2 di Malaysia, alhamdulillah dapat beasiswa dari kerajaan Alhamdulillah, Malaysia, Kak. beasiswa Malaysia International Scholarship. Sebenarnya Wow. teman-teman bisa cek info lengkapnya di website beasiswa.mohe.gov.my. Di website itu infonya udah lengkap banget. Setiap tahun seharusnya beasiswanya buka, cuman kayaknya tahun ini beasiswanya lagi nggak buka karena gue lihat di websitenya itu infonya masih yang tahun lalu. Untuk persyaratannya sendiri sebenarnya cukup simpel, tinggal submit dokumen persyaratan aja kayak paspor, sertifikat bahasa Inggris, ijazah, dan dokumen lainnya teman-teman bisa cek sendiri aja di websitenya. Tapi memang ada proposal penelitian dan esai yang harus disubmit. Jadi untuk esai dan proposal ini mandatory ya sifatnya. Proses pendaftarannya itu biasa dibuka 1 bulan dari akhir bulan April sampai akhir bulan Mei. Tahun ini aku nggak tahu ya buka atau diundur. Beasiswa ini tuh mengcover full tuition fee dan juga ada living allowance. Untuk visa dan travel fee itu nggak di cover ya teman-teman, jadi kayak biaya pribadi. Prosesnya sendiri itu ada pendaftaran, terus nanti kalau berkas teman-teman lengkap dan esainya memenuhi kriteria siswa Malaysia International Scholarship, teman-teman berkesempatan untuk masuk ke seleksi selanjutnya, yaitu wawancara. Dari wawancara itu tinggal pengumuman, jadi benar-benar prosesnya itu sebenarnya nggak ribet, cuman submit berkas sama wawancara. Untuk wawancaranya sendiri kan tentang pribadi teman-teman kayak LPDP. LPDP itu kan ada beberapa versi wawancara. Nah kalau ini wawancaranya adalah presentasi proposal yang udah teman-teman bikin. Jadi nanti bikin materinya, terus habis itu ada panelis yang akan menilai presentasinya teman-teman. Tipsnya buat lolos gimana? Mungkin aku jabarin sedikit dulu, nanti bisa di-reveal di next feed kali ya. Pertama, saranku persiapin dulu sertifikat bahasa Inggris. Bisa TOEFL atau IELTS. Enaknya di MIS itu bisa pakai TOEFL ITP, TOEFL yang tanpa speaking dan writing. Dari segi biaya lebih murah dan juga keluarnya tuh lebih cepat. Kalau udah punya sertifikat bahasa Inggris, yang lainnya akan lebih mudah dan gampang karena teman-teman jadi bisa fokus nyiapin esai dan proposal lebih lama dan juga lebih dalam. Kedua, riset tentang beasiswa itu sebanyak-banyaknya. Yang aku sadari, salah satu kunci untuk dapetin beasiswa itu adalah menyesuaikan dokumen yang kita submit dengan aiming beasiswanya. Jadi setiap beasiswa itu punya tujuan yang berbeda. Contohnya LPDP. Kalau LPDP itu pengen tribute back to the community. Nah, kalau MIS ini adalah supaya international students yang terpilih bisa contribute untuk risetnya Malaysia dan kasih temuan yang bisa bermanfaat untuk negaranya. Jadi, proposal yang aku bikin itu ya tentang issues yang ada di Malaysia. Setelah pengumuman diterima beasiswanya, dari UNIF-nya itu kita yang cari sendiri, jadi bukan dari pihak beasiswanya. Kita apply sendiri ke public university yang sudah ditentukan oleh MIS. Kalau udah resmi diterima, tinggal confirm aja ke pihak MIS-nya, udah deh tinggal urus visa dan terbang ke Malaysia. Kalau misalnya ada info yang belum jelas, boleh di komen aja, nanti aku bahas di video selanjutnya.
Wow, memang luar biasa negara tetangga kita yaitu Malaysia. Jadi negara Malaysia ini mempunyai program yaitu memberikan beasiswa kuliah bagi murid atau siswa internasional. Salah satunya adalah kakak daripada Indonesia yang saat ini menempuh pendidikan kuliah di Malaysia dengan secara percuma atau gratis, dan tentunya harus pintar bahasa Inggris ya sahabatku semua. Jadi untuk adik-adikku yang saat ini sudah menempuh pendidikan kuliah, jadi kalau ingin kuliah di negara tetangga kita harus pandai, harus pintar. Kemudian kalian juga bisa mendaftar beasiswa secara percuma. Jadi nasib-nasiban ya. Intinya kalau kalian berusaha, berdoa, pasti segala sesuatunya akan bisa. Kira-kira seperti itu ya. Lalu bagaimana tentang kehidupan kakaknya yang ada di Malaysia ini saat menempuh pendidikan di Malaysia? Kira-kira pendapat tentang negara Malaysia ini seperti apa? Langsung kita simak video berikutnya. Sebelumnya banyak yang tanya soal grocery shopping, perbandingannya di Kuala Lumpur dan di Jakarta. Di Jom kita buktiin. Gue nggak pernah ke pasar selama di sini karena di dalam mall murah dan terjangkau. Gue bakal compare harganya dengan platform grocery yang ada di kota-kota besar Indonesia. Biasanya gue grocery shopping di NSK Grocer, tempat langganannya lokal Malaysia dan student foreigner, karena ini tempatnya murah banget. Ada sayuran, bahan kebutuhan sehari-hari, bahkan produk Indonesia pun banyak dijual di sini. Kita bakal bandingin harga beras dan beberapa bahan makan lainnya dalam ringgit Malaysia dan Indonesia rupiah. Beras di sini dijual Rp20, sedangkan di Indo Rp22, jadi selisihnya Rp2 lebih murah di Malaysia. Kalau Wow, untuk telur nggak beda jauh, karena di sini itu Rp8, kalau di Indo Rp6,5, beda Rp1,5. The fact is, ketika kita masuk ke protein hewani dan nabati di Malaysia, ternyata lebih murahnya cukup signifikan. Untuk silk tofu dan tofu telur ini bedanya 1 sampai 2 ringgit. Sementara untuk salmon itu bedanya Rp4 atau Rp12.000. Untuk ayam sendiri yang paling jauh bedanya itu Rp7 atau Rp20.000. Jadi ya valid lah, bahan makanan di Malaysia mostly lebih murah. lebih murah di Malaysia. Cuaca KL tengah hari lagi panas gilers dan sorenya tuh hujan. Kondisi kayak gini enaknya makan comfort food di tengah kota KL yang tentunya affordable dan murah, karena gue udah langganan di sini dari zaman masih jadi turis. Oh, Buat kesana kita naik LRT aja, turunnya di Plaza Rakyat Station, terus ke arah Chinatown, nanti lewatin Rex KL, lurus terus lewatin Floresta Hotel. Nah, nanti restonya itu di sampingnya banget Floresta Hotel, namanya Malatang Halal Spicy Hotpot. Nah, di sini ada daging-daging, jamur, wow. suki-sukian, dan ada sayuran juga. Jadi nanti tinggal pilih aja sendiri. Terus nanti dia sistemnya ditimbang. Per 100 gram harganya Rp5,6. Biasanya gue habis sekitar Rp12 sampai Rp15 udah sama nasi, dan ini juga dia udah include minuman. Sup favorite gue itu rasa secret flavor karena dia enggak overpowering tapi tetap berasa rempahnya, dan level kepedasannya juga bisa dipilih spicy, medium, atau Enak kak? Biasanya gue pilih yang medium karena nanti nggak terlalu pedas dan dia enak banget dimakan habis hujan-hujan. Kalau ditanya di sini pernah ngerasa homesick atau enggak, jawabannya kalau kangen rumah doang sih pernah, tapi nggak pernah yang sampai nangis-nangis banget. Karena di Kuala Lumpur itu nyari makanan Indonesia kalau kangen rumah tuh gampang banget, terutama di satu daerah yang namanya Chowking. Betul. Itu tempatnya makan makanan Indonesia yang bahkan nggak kepikiran ada di Kuala Lumpur. Dan juga tadi pas pulang kuliah ternyata ada warung Indonesia yang jual bahan makanan dan segala sesuatunya tuh lengkap banget ada di situ. Ternyata di Chowkit ada satu warung tradisional yang isinya bener-bener semua produk Indonesia, dimulai bumbu dapur, jajanan, minuman, sampai mimian juga ada. Itu benar-benar mengobati banget sih. Kalau BM produk-produk Indonesia tinggal kesini aja. Kalau lagi pengen Batagor Bandung, tinggal ke kedai Batagor Siomay Bandung Mang Ujang. Malaysia serba lengkap. Di Chowkit juga, di sini ada Batagor harganya Rp7 dan dia juga ada makanan lain. Wow. Gak jauh dari Batagor Siomay Mang Ujang, di seberangnya ada banyak kedai makanan Indonesia dari berbagai daerah. Bahkan ada seblak, bakso, mie kari, makanan Medan. Nah, ini gue pesen seblak karena penasaran dan kangen seblak. Terus juga pesen teh pucuk harum sebagai minumannya. Harga seblaknya Rp8 dan rasanya lumayan sih kalau menurut gue. Cikur atau kencurnya berasa, cuman memang gak seasin seblak Bandung ya, dan ini enak banget. Murah meriah. Udah minum teh pucuk harum.
mau share satu lagi hal yang gue suka banget ada di Kuala Lumpur tapi nggak ada di Jakarta, Oh, itu accessibility apa itu Kak? public transportnya. Jadi public transportnya best banget karena Best banget. sebagai mantan orang yang bergantung pada gaji di Jakarta, tiap hari komuting 23 kiloan naik LRT dan sempat juga bawa mobil sendiri. Kerja di Jakarta tuh painful karena trafiknya gila. Sebenarnya di KL pun sama ya. Orang yang tinggal sekitaran Kuala Lumpur yang bawa mobil, nah macet juga. Tapi mereka punya public transport yang menurut gue best banget. Contohnya ya LRT. Gue tahu sih di Jakarta LRT baru ada tahun lalu. Tapi servisnya pun di awal-awal painful untuk pekerja kantoran yang rely on public transport ya. Train frekuensinya bahkan 20 menit. Jadi bayangin gue pernah ketinggalan kereta di depan mata, keretanya baru jalan. Dan itu gue harus nunggu 20 menit lagi. Di sini LRT itu tren frekuensinya cuma 3 menit. Betul. I know LRT Jabodebek having some improvement. Tren frekuensinya kayak udah 10 menit sekali, tapi dingin di Kuala Lumpur udah ada 3 kereta, minimal di Jakarta baru ada 1 kereta untuk transport publiknya. Ini padat di Jakarta, teman-teman yang dari Jakarta pasti tahu lah kondisi public transportnya. Ini tuh kayak 3 menit sekali, keretanya kosong, masuk-masuk sejuk. Itu best banget. Terakhir jadwal kereta di Kuala Lumpur itu LRT terakhir jam 12 malam midnight. Di Jakarta kereta terakhirnya itu di jam setengah 10. Kebayang pekerja Jakarta yang di Selembur ngejar jam kereta terakhir itu very inconvenient sih kalau menurut gue. Dengan harga yang sama, sini minimum fare-nya Rp1, di Jakarta juga minimum fare-nya 3.500. Pelayanannya ya tuh different lah. I think Jakarta Transport just have to learn from Malaysia Transport. Oh tapi ini nggak ada Gojek, dibuat yang malas jalan kaki, just bear with it. Another culture shock setelah gue nyampe Kuala Lumpur adalah di sini kita masih bisa berhemat untuk spend jajan di mall kurang dari 50.000 atau setara 15 ringgit Malaysia. Kalau di Jakarta kan di mall udah nggak berharga ya, uang 50.000. Betul. Bahkan sekali makan itu kayaknya di 60 ribuan ke atas plus tax dan service. Nah kalau di sini udah bisa beli makanan enak seharga 10 ringgit aja atau setara 35. Jom, gue mau spill tempatnya. Nah buat ke tempatnya ini kita harus naik monorail ke stasiun Medan Tuanku karena mallnya itu sambung sama stasiun Medan Tuanku. Nama mallnya Quill City Mall, jadi nanti restonya itu ada di bawah deket NSK Grocer. Tinggal turun ke lantai LG, terus nanti ketemu Mishe, belok deh ke kanan, nanti ada namanya Cafe Rumah. Di sini mereka jual nasi lemak ayam goreng harganya Rp8 dan ada laksa juga dan ada sate-satean harganya Rp2,5. Oh, murah meriah. Pau-pau gitu. Nah, di sini tuh kayaknya banyak anak mahasiswa juga deh karena lokasinya deket sama UniKL dan ini gue makan Rp11 itu sekitar Rp38.500. Wow. Tinggal di Malaysia adalah harga makanan di sini kayaknya lebih murah ya dibanding di Indonesia. Lebih murah harga makanannya. Porsinya tuh gede banget. Gede banget porsinya. Wow. Gorengnya Cafe Rumah ini menurut gue udah cukup mewakili nasi lemak yang legit, enak, terus juga affordable karena di Indonesia mana bisa jajan di bawah 50.000 udah dapet paket komplit. Enak Kak itu, murah. Recommended buat teman-teman yang mau liburan ke Kuala Lumpur dan nyobain nasi lemak di dalam mall yang enak dan affordable. Culture shock mahasiswa daripada Indonesia ketika sampai di Malaysia. Berawal dulunya seorang turis, tapi sekarang mendapat beasiswa kuliah gratis di Malaysia. Dan beliau menceritakan hal-hal unik atau hal-hal kelebihan yang ada di Malaysia tapi tidak ada di Jakarta. Salah satunya adalah LRT. Sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha. Karena begitu semangatnya ya, kakaknya ini memberikan informasi yang begitu sangat bermanfaat. Kata kakaknya, LRT jaraknya di Malaysia itu cukup 3 menit, itu sudah ada LRT lagi. Tapi kalau di Jakarta harus menunggu 20 menit sebab LRT-nya cuma 1. Tapi kalau di Kuala Lumpur LRT-nya itu banyak ya. Jadi sehingga terus sambung. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti di Jakarta juga ditambah lagi LRT-nya supaya bisa seperti di Malaysia. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Dan LRT yang ada di Jakarta baru ada tahun lalu. Kalau di Malaysia sudah pada zaman dahulu ya. Dan ternyata untuk biaya makanan itu juga sangat murah. Terus kemudian untuk mencari makanan Indonesia juga ada serba lengkap. Di Coket itu seperti mendapat julukan mininya Jakarta ya.
di area coket itu berbagai aneka jenis makanan itu semuanya super lengkap makanan Indonesia. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Dan beliau juga menceritakan harga barang-barang yang ada di Malaysia seperti barang-barang untuk keperluan dapur, ayam, daging, telur, sayur. Ternyata wow, hasilnya mengejutkan, lebih murah di Kuala Lumpur dibandingkan di Jakarta. Lalu bagaimana culture shock kakak daripada Indonesia yang melancong ke Malaysia? Beliau ini juga seorang TikToker dan beliau juga dibuat shock, terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Langsung kita lanjut ke video berikutnya sahabat-sahabatku semua. Lihat guys, gedung-gedung di Malaysia itu besar-besar ya guysnya. Lihatin aja guys, Muhammad tingginya itu. Aku tuh senang betul guys, orang ini senang betul tinggal di Malaysia guys. Mau betul aku punya suami di sini guys. Seronok guys di sini guys. Juga makanannya sedap-sedap guys di sini guys. Lihat banyaknya mobil ya, kereta-kereta. Kalau di bahasa Inggris namanya car. Kalau di Bugis namanya auto. Kalau di Malaysia namanya kereta. Kalau di Indonesia mobil guys. Di tempatmu apa namanya guys? Ini guys, orang ini senang guys. Orang-orangnya Malaysia ini handsome guys, comel-comel guys. Senang betul aku di sini guys. Lihat di belakangku guys, ada 7 elephant guys, guys. Muhammad guys, besarnya ini gedungnya. Oh my god guys, ada kakak 3 merak guys. Kaget banget ternyata di Malaysia itu ada kacang guys. Nggak tahu ini kacang planet katanya guys. Langsung aja kita introduksi guys. Ini dia kacang planetnya guys. Nah lihat guys, ada kopinya guys. Itu bukan kopi kak. Nah ini kacang tapi kayak toda gitu guys di dalamnya guys. Tapi aku juga nggak tahu guys. Langsung aja kita coba guys. Ini kita tanya harganya berapa. Dan ini disangrai pakai ini guys, pakai kopi guys ternyata guys. Bukan kopi guys, itu kak, bukan kopi, bukan Cina, kopi guys. Jadi dia itu harganya 200 gram itu 10 Rm sekitar 35.000 guys. Ini langsung dibungkus sama omnya loh guys. Apa namanya guys? Kalau di tempatku namanya kacang tanah guys. Di tempatmu apa namanya guys? Langsung aja kita bukan kacang tanah, bukan. Ini guys pas aku tuang guys, kok ini rasanya buah berangan kayak telur gitu ya guys. Wanginya juga kayak aneh guys, kayak gitu guys. Dan ini aku baru pertama kali beli kayak gini. Di sini aku pakai pisau bukannya guys. Ini nggak tahu cara makannya gimana ya guys. Manis, enak. Ternyata rasanya enak loh guys. Nah, enak itu banget dia. guys. Aku suka banget sama ini guys. Nah di sini lanjut lagi aku beli minuman Arab guys. Nggak tahu ini minuman apa ya, Arab atau Bangladesh ya guys. Minuman Arab. Gosret. Itu bukan orang Arab kak. Itu orang Malaysia sendiri loh. Iya, langsung minum. Minum. Aduh. Coba diminum rasanya bagaimana? Masam. Rasanya gimana? Enak banget. Ini kan sudah 10. Asli. Selain pendidikannya yang berkualitas tinggi, ternyata Malaysia juga merupakan salah satu negara yang ramah wisatawan. Terbukti kakaknya TikToker daripada Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia selalu dibuat shock. Bahkan beliau bercakap sampai ingin mendapatkan suami orang daripada Malaysia. Karena mungkin ketika melancong di Malaysia hatinya begitu sangat senang ya sahabat-sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya sahabat-sahabatku semua. Semoga sahabat-sahabatku semua juga terhibur dengan konten reaksinya Bang Toha, dan semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya Indonesia dan Malaysia adalah negara yang bersahabat sangat baik. Stop membuat konten buat mari kita rapatkan barisan, saling menjaga tali persaudaraan, dan tentunya salam serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan kontennya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, sampai terbelit-belit ya, karena begitu semangatnya Bang Toha. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.